Kejari tetapkan Kabag Keuangan DPRD Ponorogo tersangka kasus tunjangan perumahan. Kejaksaan Negeri Ponorogo resmi menetapkan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo Fuad Safrowi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo. Selasa, 4 Agustus 2026. Usai penetapan tersangka, Kejari Ponorogo langsung menahan Fuad Safrowi di Rumah Tahanan Kelas 2B Ponorogo selama 20 hari ke depan. Penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo menemukan bukti kuat terkait keterlibatan Fuad Safrowi dalam penyimpangan anggaran tunjangan perumahan tersebut. Tersangka diduga kuat memanipulasi proses penentuan nilai tunjangan. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Zulmar Adhi Surya menegaskan bahwa penetapan tersangka ini merupakan hasil dari penyelidikan mendalam yang membedah alur pengondisian anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD. Yang bersangkutan memiliki peran vital dalam mengarahkan proses appraisal hingga menerima uang fee sebesar 30%. Dalam menjalankan aksinya, Fuad Safrowi berperan aktif mencari dan mengarahkan kantor jasa penilai publik atau KJPP untuk menentukan nilai sewa perumahan DPRD yang tidak sesuai dengan ketentuan pasar. Guna menuntaskan kasus korupsi ini, tim penyidik Kejari Ponorogo telah memeriksa puluhan saksi secara maraton. Hingga saat ini, penyidik telah menginterogasi total 49 orang saksi yang terdiri dari 35 anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, 13 staf Sekretariat DPRD Ponorogo dan 1 orang dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya Allah, Ada intervensi, Mas. Ketua atau siapa? Ayo Mas, ngomong Mas. Mas, disampaikan Mas. Atas tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut Kejari Ponorogo menjerat Fuad Safrowi dengan Pasal 2 Ayat 1 Junto, Pasal 18 atau Pasal 3 Junto, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 12 huruf E. Perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun 2023-2026. Dapat kami sampaikan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 1 garis miring M 5.26 FD 2 garis miring 5 2026 tanggal 20 Mei 2026 kami melakukan penyidikan tentang dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023-2026 yang mana hari ini dapat kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, setelah melakukan serangkaian proses penyidikan, penyidik menemukan fakta-fakta, yakni terhadap saudara FS yang saat ini menjabat sebagai Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo. Setelah dilakukan penyidikan ditemukan fakta untuk saudara FS tersebut. Perannya yaitu yang pertama mencari KJPP. Kemudian setelah mendapatkan KJPP, melakukan survei, FS diduga mengarahkan nilai hasil kajian tersebut yang mana diubah sehingga nilai tunjangan yang didapatkan itu menjadi lebih tinggi dari hasil penilaian KJPP. Kemudian berdasarkan kajian tersebut, itu yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2023 yang kemudian selanjutnya digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan perumahan
kepada pimpinan dan anggota DPRD tahun 2023-2026. Kemudian yang kedua, penyidik telah meminta keterangan saksi sebanyak 35 anggota DPRD, KJPP, 13 orang dari Sekretariat DPRD, dan 1 dari Pemprov Jawa Timur. Yang ketiga, penyidik telah meminta keterangan ahli hukum administrasi negara dan ahli pidana. Kemudian yang keempat, penyidik telah berkoordinasi dengan auditor, yang mana kesimpulan dari auditor setelah dilakukan koordinasi, terdapat kerugian keuangan negara sebesar 3,6 miliar rupiah. Dan hingga saat ini masih terus dilakukan proses perhitungan dan penyidikan masih terus berjalan. Yang kelima, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan penyidik selama proses penyidikan yang didukung alat bukti sebagaimana pasal 235 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang KUHP, kemudian telah dilakukan beberapa kali pra-ekspos dan ekspos, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2026, penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan FS sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan dana tunjangan perumahan DPRD tahun anggaran 2023-2026. Kita ketahui sendiri bahwa pada saat bergulirnya penyidikan, yang bersangkutan itu menjabat sebagai Kabag Keuangan. Pada tahun 2022-2023, yang bersangkutan masih menjabat sebagai staf di Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo. Yang keenam, terhadap tersangka tersebut disangka melanggar pasal 603 Yunto pasal 20 huruf C Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP, Yunto pasal 18 ayat 1 huruf A, B, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto Undang-Undang 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, atau pasal 3 Yunto pasal 18 ayat 1 huruf A, B, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Yunto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, dan terhadap FS dilakukan penahanan 20 hari ke depan di rutan kelas 2B Ponorogo. Kemudian selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud itu masih tetap berproses sampai dengan sekarang, dan penyidik berupaya untuk merampungkan proses penyidikan tersebut. Kemudian kita sudah sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan itu dilakukan penahanan 20 hari ke depan di rutan kelas 2B Ponorogo. Jadi kami dapat sampaikan bahwa proses penyidikan ini masih terus berjalan, dan hari ini kami menetapkan satu tersangka, yakni FS. Ada potensi Dengan kata lain memang ada tersangka lain nantinya. Berapa dibatasin ini? Ya, monggo. dengan kata lain memang ada potensi tersangka lain. Ya, kami sampaikan tadi, ini ada Pak Kasih Intel, ada penyidik. Proses penyidikan belum berhenti. Proses penyidikan masih terus berjalan. Nanti kita lihat seperti apa yang terungkap pada saat dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Itu kembali lagi tadi, proses penyidikan masih berjalan, proses koordinasi dengan lembaga audit masih berjalan juga. Untuk yang tadi disampaikan,
3, sekian tadi. 3,6 miliar. Itu sampai kerugian negara sampai kapan? Ah, Dari kapan itu sampai kapan? ya, itu proses perhitungan lembaga audit untuk 2023 sampai 2026. Berarti nggak sampai Desember sudah itu. Sampai 2026. Sampai 2026. Tetapi yang tadi saya sampaikan tadi bahwa proses penyidikan ini masih berjalan, proses koordinasi penyidik dengan lembaga audit itu masih tetap berjalan. Untuk kepentingan penyidikan dan mencegah tersangka melarikan diri atau merusak barang bukti, Kejari Ponorogo memutuskan untuk menahan Fuad Safrowi selama 20 hari ke depan di Rutan Ponorogo terhitung mulai Selasa, 4 Agustus 2026. Tim penyidik terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam skandal tunjangan perumahan ini. Kajari menyampaikan jika penyidikan ini masih belum selesai, masih berlanjut dan tidak menutup kemungkinan akan muncul tersangka baru. Dari Ponorogo, Kanal Indonesia TV melaporkan.